Ya, ya silakan Pak Jamiat berikan materi presentasinya. Berarti kita mulai aja Bunda. Ya, mulai aja Pak Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormat, dosen pengampu kita yang terhormat dan yang termulia, yaitu Dr. Eliwati MPD, dan segera mendapatkan gelar profesornya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini, ada sudah masuk tuh Pak. Gimana Bu? Ada suara masuk, di-unmute-kan dulu. Siap Bu. Ya, lanjut Pak. Dan pada hari ini pemakalah kita yaitu Pak Jamiat Subari yang berjudul Berpikir Sistemik dan Renstra, Praktik Lapangan Berkelompok. Dan pada hari ini juga sebagai moderator yaitu Bu Nun Jairina, akan tetapi karena beliau masih di jalan menuju lokasi pencarian signal, maka sementara waktu saya gantikan dulu dan ketika beliau sampai nantinya saya serahkan kembali kepada moderator utamanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini makalah kami persilakan untuk mempresentasikan makalahnya di hadapan kita. Kami persilakan Pak Jamiat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran program doktoral S3 WINSU Sumatera Utara. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, yakni Ibunda dosen pengampu mata kuliah berpikir sistemik, Ibu Dr. Neliwati MPD, dan yang sama kita banggakan rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Berpikir Sistemik dan Renstra Rencana Strategis Praktik Lapangan Berkelompok. Identitas penulis, nama Jamiat Subari, lahir di Gunung Merlawan pada tanggal 10 Maret 1983. Pemakalah merupakan tenaga pendidik di Lembaga Pendidikan Pusat Pelatihan Al-Quran dan Hadis Sumatera Utara. Riwayat pendidikan terakhir adalah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana WINSU program doktoral di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pengalaman mengajar diawali pada tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagai guru di MTS Ikhwanusalis. Kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang menjadi guru di SMK Mandiri Persusetuan. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan sekarang menjadi dosen di STIE Nusbah. Serta pada tahun 2018 sampai dengan sekarang mengabdi di DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai staf ahli DPRD Kabupaten Deli Serdang. Adapun pengalaman organisasi penulis adalah yang pertama tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPMI Kecamatan Tanjung Merawa. Kedua, tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi Wakil Ketua BKPMI Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya 2020 sampai dengan sekarang menjadi Ketua Ikatan Sarjana Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang. Dan tahun 2020 sampai dengan sekarang menjadi Ketua Bagian Dakwah Joko Tingkir Sumatera Utara. 2016 sampai dengan sekarang menjadi Ketua Pusat Pelatihan Al-Quran dan Hadis Sumatera Utara. Dan yang selanjutnya 2020 sampai dengan sekarang menjadi pengurus LPTQ Kabupaten Deli Serdang.
dan 2018 sampai dengan sekarang menjadi Dewan Hakim Cabang Hadis Kabupaten Deli Serdang. Pendahuluan berbicara tentang praktik lapangan secara berkelompok, maka berbicara tentang bagaimana rencana operasionalnya, pelaksanaannya, pengorganisasiannya, pengawasannya, dan evaluasinya. Hal ini demikian juga tidak terlepas dari pengaruh adanya cara berpikir tentang pola sampai pada pencapaian hasil yang mesti dievaluasi. Cara berpikir sistemik di dalamnya memuat tentang metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penjaminan keabsahan data. Hal ini berkaitan dengan teorinya Lexi J. Moleong, di mana teknik pengumpulan data dalam setiap penelitian membutuhkan ketiga hal demikian. Penelitian kualitatif. Berpikir sistemik merupakan cara berpikir dan berpandang bagaimana suatu penelitian yang membutuhkan observasi tersebut disandingkan dengan bagaimana perencanaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah bagaimana renstra atau rencana strategis penelitian dapat diterima oleh kalangan orang yang ingin menjadikannya sebagai sebuah referensi. Tidak terlepas juga hal tersebut dari pengaruh rencana strategisnya. Pengaruh berpikir sistemik. Kedua, pembahasan perspektif teoritis berpikir sistemik dan rencana strategis praktik lapangan berkelompok. Berpikir sistemik itu merupakan sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian tersebut guna mengetahui al-bahsu anil ta'rif, yaitu pada hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusunan sistem. Pada prinsipnya, berpikir sistemik mengkombinasikan dua kemampuan berpikir, yakni kemampuan berpikir analisis dan berpikir sintesis. Hal ini perlunya pemakalah jabarkan agar terlihat dengan jelas benang merah di antara kedua komparasi tersebut. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai, yakni kemiripan antara berpikir sistemik, systemic thinking, yaitu systematic thinking, berpikir sistematik. Systemic thinking, berpikir sistemik, dan systems thinking, berpikir serba sistem. Jika dikaji sebuah istilah, semua istilah itu berakar dari kata yang sama, yaitu sistem dan berpikir. Tetapi hal demikian menunjukkan konotasi yang berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda pula. Konotasi sistem setidaknya menyangkut pengertian adanya elemen atau unsur yang membentuk kesatuan. Lalu ada atribut yang mengikat mereka, yaitu tujuan bersama. Oleh karenanya, setiap elemen berhubungan satu sama lain atau relasi berdasarkan suatu aturan main yang disepakati bersama. Berpikir sistemik atau systemic thinking artinya memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu. Ada urutan dan proses pengambilan keputusan. Di sini diperlukan ketaatan dan kedisiplinan terhadap proses dan metode yang hendak dipakai. Metode berpikir yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, tetapi semuanya dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan proses yang diakui luas. Berpikir sistemik atau systematic thinking maknanya mencari dan melihat segala sesuatu memiliki pola keteraturan dan bekerja sebagai sebuah dan bentuk sistem. Misalnya, bila kita melihat otak akan terbayangkan sistem saraf dan tubuh manusia atau hewan. Bila kita melihat jantung akan terbayang kepada kita sistem peredaran darah di seluruh tubuh. Sementara itu, berpikir sistemik atau systemic thinking adalah menyadari bahwa segala sesuatu berinteraksi dengan perkara lain di sekelilingnya, meskipun secara formal prosedural mungkin tidak terkait langsung atau secara spasial, berada di luar lingkungan tertentu. Makanya systemic thinking lebih menekankan kepada kesadaran bahwa segala sesuatu berhubungan dalam satu rangkaian sistem. Cara berpikir seperti ini
seberangan dengan berpikir fragmented linear Cartesian, yaitu berpikir sistemik, systematic thinking, mengkombinasikan antara analytical thinking, kemampuan mengurai elemen-elemen suatu masalah, dan synthetical thinking, memadukan elemen-elemen tersebut menjadi kesatuan. Sistem thinking sedikit berbeda dengan sistem systemic thinking. Berpikir sistemik lebih menekankan pada pencarian pola hubungan. Maka berpikir serba sistem lebih menekankan pada pemahaman bagaimana elemen itu berhubungan. Dengan pemahaman how tersebut, maka tentu dapat ditemukan elemen mana yang memiliki pengaruh vital dan solusi yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian meneliti tentang observasi di lapangan itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kenali dulu tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang ditulis dalam rancangan observasi, terutama objektivitas yang dikaji melalui latar belakang masalah. Yang kedua, ringkaskanlah butir-butir penting dalam latar atau background tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis beberapa konsep penting dari pandangan ahli, hasil penelitian, teori, dan sebagainya untuk mendukung butir-butir penting observatorian yang akan dikembangkan. Dan yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Penulis laporan penelitian dapat memanfaatkan situasi secara tepat. Oleh karenanya, dalam hal ini, penulis laporan penelitian dapat memanfaatkan satu, maksud dan tujuan sang penulis. Kemudian, pembaca atau pemirsa waktu. Sedangkan berdasarkan pada teori di atas, maka tujuan membaca laporan penelitian menurut Sumardiono dan Asari S adalah untuk mengetahui tujuan penulis laporan penelitian membuat tulisan, memahami bagian-bagian yang diyakinkan dan yang ditekankan oleh penulis, dan mendapatkan bagian-bagian mana penulis melakukan bias atau penyimpangan dari maksud sebenarnya. Selanjutnya, hal ini juga kajian sistemik terhadap membaca dan menulis laporan lapangan berdasarkan pada rencana strategis. Bila dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, maka guru dapat mengetahui bahwa perlu adanya melakukan kajian kritis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik atau guru dalam berpikir kritis dan membaca kritis. Sebab untuk melakukan kajian kritis diperlukan keterampilan membaca kritis dan berpikir kritis. Selanjutnya, mendapatkan keuntungan yang banyak dari bahan kepustakaan dan tidak terjebak pada opini-opini atau pendapat-pendapat yang keliru dari suatu tulisan. Selanjutnya, melatih keterampilan dasar penelitian atau riset dalam menelaah, menganalisis, dan memilih bahan kepustakaan. Selanjutnya, di dalam komunikasi tertulis secara kritis, terdapat 4 unsur, diantaranya adalah yang pertama, penulis laporan penelitian sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan atau isi tulisan laporan penelitian. Yang ketiga, saluran atau medium tulisan laporan penelitian. Dan yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan dari adanya laporan penelitian. Menulis laporan penelitian juga dapat mendorong untuk berpikir secara sistemik, memudahkan penulis untuk memahami hubungan gagasan dalam tulisan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu menambah pengalaman. Oleh karenanya, ada teknik menulis laporan penelitian diantaranya. Yang pertama, kejelasan. Selanjutnya, yang kedua, keringkasan. Yang ketiga, kesatu paduan. Yang keempat, pertautan. Yang kelima, penegasan. Kemudian menurut Tarigan ada beberapa syarat dalam menulis laporan penelitian, diantaranya memiliki kemampuan membaca analitis laporan penelitian. Yang kedua, memiliki pengalaman dalam menulis sebuah pembukaan ringkasan laporan penelitian. Yang keempat, familiar dengan peran
dan tempat kualifikasi bacaan atau batasan dalam setiap laporan penelitian. Yang kelima, menumbuhkan rasa dalam diri sebagai penonton. Dan yang kelima, dapat menampilkan diri dalam tulisan sendiri sebagai anggota junior dari disiplin ilmu yang kita pilih, atau dalam arti lain, tulisan itu tidak bersifat menggurui. Selanjutnya, di sisi lain, agar sukses dalam menulis laporan penelitian, sedikitnya ada beberapa jenis yang diperlukan. Kondisi seharusnya bahasa evaluatif dan laporan penelitian, yakni fokus bahasa. Selanjutnya, yang kedua, fokus bahasa evaluatif. Yang pertama, fokus bahasa kondisi. Kemudian, yang ketiga, fokus bahasa impersi. Kemudian selanjutnya, refleksi kritis dan pengambilan keputusan dalam membaca dan menulis laporan penelitian berkelompok. Menurut Chandra Wijaya dan Muhammad Rifai, cara mendekati analisis pengambilan keputusan sangatlah bervariasi. Ada 4 metode pengambilan keputusan yang dianggap lazim dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Metode pertama adalah metode rasional yang disebut juga model rasional. Ini adalah metode klasik yang secara implisit mencakup model birokratif dari pengambilan keputusan. Metode kedua adalah tawar-menawar, incremental. Kemudian hasil keputusan ini diperoleh sebagai jerih payah dan tawar-menawar yang melelahkan dan persuasif melalui perdebatan dan negosiasi. Metode ketiga yang disebut dengan metode agresif mencakup antara lain teknik Delphi dan teknik-teknik pengambilan keputusan yang berkaitan. Seringkali metode ini memanfaatkan konsultan dan tim-tim staf dalam merumuskan kebijaksanaan. Metode keempat adalah metode keranjang sampah atau non-decision making model. Model ini menolak model rasional, bahkan rasional inkremental, yang sederhana sekalipun ia lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam pengambilan keputusan pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambilan keputusan dan pada masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Simpulan tentang berpikir sistemik dan rencana strategis dalam praktik penelitian lapangan berkelompok telah tentang perspektif teoritisnya, kemudian refleksi kritis dan pengambilan keputusan dalam membaca dan menulis laporan penelitian berkelompok adalah bentuk-bentuk refleksi global dalam meningkatkan kompetensi dalam paham membaca atau pembaca terhadap hasil laporan penelitian berdasarkan pada apa yang telah dituliskan oleh peneliti tersebut. Itu mungkin yang dapat disampaikan pemakalah pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan Bu Nun sudah hadir bersama kita, jadi saya kembalikan moderator utamanya kepada Bu Nun. Persilakan Bu Nun. Ya, terima kasih Pak Pi. Demikian tadi pemaparan makalah yang disampaikan oleh Bapak Jamiat Subari ya, tentang berpikir sistemik dan renstra, praktek lapangan berkelompok. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai diskusi kita dengan sesi pembanding dan juga tanya jawab. Adapun pembanding pada hari ini Pak Abbas Siregar. Ya, kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Non Zairina yang super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du.
yang sama-sama kita hormati, Ibunda dosen kita, yang semoga Allah beri kesehatan selalu, dan Bapak Ibu sekalian, istimewa Al-Mukarram pemakalah kita hari ini, yang mengangkat judul tentang berpikir sistemik dan rencana strategis praktek lapangan berkelompok. Dalam makalah yang luar biasa ini tentu tidak banyak yang ingin dikomentari, tetapi dalam penulisan mungkin masih banyak huruf-huruf yang ketinggalan. Kemudian secara teknik saya kira masih perlu diperbaiki, karena termasuk di dalam pendahuluan itu justru belum meringkas konsentrasi dalam rumusan penulisan makalah. Kemudian dalam pembahasan juga makalah ini lebih konsentrasi pada secara teori tentang masih dimasukkan juga tentang membaca dan menulis yang kritis, tetapi menjadi tidak terlihat dalam bentuk perencanaan secara berkelompoknya. Padahal kalau menurut saya, jika judul makalah ini diarahkan kepada konsep penelitian, karena memang pemakalah juga sudah mengarahkan makalah ini kepada konsep penelitian, maka perlu mungkin ditambahkan dalam makalah ini dibuatkan satu contoh proposal, sehingga proposal itulah salah satu wujud nyata yang dimaksud rencana atau perencanaan dalam penelitian, baik itu secara teoritis, metode penelitian, itu sudah termaktub di dalamnya. Jadi laporan-laporan yang dimaksud sebenarnya belum laporan akhir. Itu baru informasi awal terkait dengan penelitian yang direncanakan. Nah, jadi mungkin kalaupun yang dianggap perlu ditambahkan dalam makalah ini, itu terkait dengan langsung kepada proposal penelitian atau risetnya. Saya kira mungkin yang perlu nanti diklarifikasi, mungkin saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada Pak Jami Atsubari. Sebenarnya dalam judul yang diinput dalam makalah ini, praktek lapangan kah atau penelitian lapangan? Nah, karena makalah mengarah ke penelitian, dan teori-teori yang diambil juga lebih kepada penelitian, atau memang hanya praktek lapangan saja. Nah, karena di dalam judul ditulis kata praktek lapangan. Saya kira mungkin itu yang dalam kesempatan ini Bu Nun Zairina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada pembanding Abbas Siregar. Di sini ada 2 poin yang dibahas oleh Pak Abbas. Yang pertama adalah masalah perbaikan dalam makalah, isi dari makalah, termasuk metodologi pengetikan penulisan makalahnya. Kemudian masalah tentang proposal ini apakah menyangkut
ya belum terlihat contoh dari proposal penelitian atau riset. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari pembanding, ya, apakah dalam makalah ini merupakan praktek lapangan atau penelitian lapangan? Nah, itu pertanyaan dari Pak Abbas. Ya, kepada pemakalah dipersilakan untuk menjawab yang masukan dari Pak Abbas. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Bu Nun Jerina sebagai moderator dan terima kasih kepada Bapak Abbas Siregar sebagai pembanding pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tentunya dengan bandingan daripada Bapak Abbas Siregar perihal makalah saya tentang beberapa metode penulisan, beberapa huruf yang tertinggal dan lain sebagainya, itu memang secara murni itu kesalahan saya. Insya Allah akan kita perbaiki untuk kesempurnaan daripada makalah saya. Kemudian Pak Abbas menyampaikan alangkah lebih baiknya dibuat contoh dimasukkan proposal ya untuk praktek lapangan karena ini kan berkelompok dan lain sebagainya. Memang secara umum atau terperinci bentuk proposal yang saya masukkan artinya untuk makalah contoh daripada makalah saya ini memang tidak saya buat. Namun secara global sudah terarah ke sana. Dan pertanyaan daripada Bapak Abbas Siregar, apakah makalah ini praktek lapangan atau penelitian lapangan? Ya, tentunya sudah jelas bahwasannya makalah saya ini adalah praktek lapangan yang berkelompok ya. Walaupun penelitian lapangan itu ada kita masukkan tetap, karena apa? Tidak luput daripada penelitian itu juga ya, praktek dengan penelitian. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena kita memang secara judul berpikir sistemik dan Renstra, rencana strategi praktek lapangan berkelompok. Ini sebenarnya makalah yang terakhir ini kan makalah global ya, artinya baik makalah pertama sampai terakhir itu berkaitan erat seluruhnya. Makanya baik makalah 1, 2 sampai terakhir dan saya ini itu ada saya kaitkan, saya masukkan. Nah, artinya supaya menyambung daripada materi yang kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu mungkin tanggapan saya. Saya kembalikan kepada Bu Nun Jerina. Terima kasih. Ya, terima kasih pada pemakalah. Ya, gimana Pak Abbas? Ada lagi memberikan masukannya? Saya kira cukup Bu Nun. Terima kasih karena intinya makalah Pak Jamiat ini seyogianya itu sudah merangkum dari makalah pertama hingga yang terakhir. Nah, cuman karena tidak lagi disampaikan tentu secara terperinci semuanya, ya tentu sekilas-sekilas saja. Maka terima kasih Pak Jamiat, cukup Bu. Ya. Ya, tadi yang dijelaskan sama Pak Jamiat juga ini merupakan praktek lapangan berkelompok ya Pak ya. Selanjutnya masuk pada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Ya, kami persilahkan 2 penanya dari kawan-kawan. Kami persilahkan. Ya, dipersilakan pada kawan-kawan siapa yang mau bertanya tentang makalah Pak Jamiat, berpikir sistemik dan Renstra, praktek lapangan berkelompok. Ya Bu Nun. Ya, Pak Turham, ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Kemudian penghormatan kami kepada dosen pembimbing, Bunda Dr. Neliwati, MPD,
dan pemakalah Bapak Jamiat Subari serta kawan-kawan semua. Dari paparan yang telah disampaikan oleh pemakalah tadi, kemudian ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi, artinya makalahnya tidak difokuskan ke penelitian atau ke mana tadi, kerja dari apa ini. Berkaitan dengan rencana strategis, kemudian ada di sana adalah praktik lapangan yang berkelompok. Saya hanya melihat ini Pak Jamiat, sepertinya belum tergambar di sana lebih mendalam dari planning, organizing tadi. Mungkin tentang siapa mengerjakan apa, karena dia dalam strategi dalam berkelompok itu, agar hasil kelompok itu berhasil guna, tentu lebih kita fokuskan siapa mengerjakan apa dalam kelompok itu. Berarti itu tuh perencanaan yang sangat strategis. Mungkin saya memberi gambaran kalau dalam planning dan organizing itu mungkin saya istilahkan dengan rokok. Ya. Artinya rokok, rencanakan, kemudian organisasikan atau dikelompokkan, kemudian koordinasikan dengan di antara kelompok itu masing-masing bagaimana koordinasinya, kemudian operasionalkan atau dilaksanakan hasil dari koordinasi itu, dan yang terakhirnya adalah operasionalkan atau kontrol, ya, atau dilakukan pengontrolan. Jadi saya melihat belum ditemukan hal itu di dalam rencana strategis berkelompok ini, Pak Jamiat. Mungkin entah mungkin karena terburu-buru saya tidak bisa lihat semua makalah ini tadi, hanya sekilas. Mungkin telah ada pun di dalam, kalau ada di dalam alhamdulillah. Namun mungkin kalau belum, saya pikir perlu untuk ditambahkan, karena memang itu kuncinya, itu rencana apa yang akan kita lakukan dalam praktik lapangan berkelompok ini. Apakah dia dalam penelitian? Kalau penelitian berkelompok, bagaimana cara kerja kita? Siapa mengerjakan apa? Kemudian atau dalam dalam merumuskan atau dalam satu kelompok kedinasan barangkali untuk membuat satu perencanaan yang penting, maka hal itu menjadi sangat urgen adanya rencana strategis itu agar pelaksanaan dan hasilnya nanti menjadi lebih baik gitu. Itu saja mungkin Pak Jamiat. Mungkin ini hanya dalam bentuk saran dan mungkin pertanyaan di dalam apa tadi belum mengena gitu. Terima kasih Bu Moderator, Bu Non Zairina. Saya kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali Pak Pi ya. Ya, terima kasih pada Pak Turham. Di sini ada masukan dan pertanyaan dari Pak Turham, yaitu tentang belum tergambar ya dari rencana atau strategis di dalam makalah ini, ya, tentang siapa dan apa yang dikerjakan dalam praktek lapangan berkelompok. Kemudian apakah dalam penelitian berkelompok ini bagaimana cara kerjanya? Ya, persilakan pada Pak Jamiat. Ya baik, terima kasih Bapak Turham Agi yang memberikan masukan daripada makalah saya terkait daripada kita katakanlah ya pembagian-pembagian yang detail daripada berpikir sistemik tentang praktik lapangan berkelompok. Nah, secara gambaran luas memang sudah saya kutip, saya letakkan pada makalah saya ini terkait daripada beberapa. Yang pertama, langkah-langkah itu kan tentunya observasi, wawancara, dokumentasi, penelitian kualitatif itu kan pasti karena berkaitan tentang lapangan. Nah, tentunya berbagai macam alasan dan lain sebagainya sudah ada sebagian yang saya masukkan ya secara
tergambar di dalam beberapa makalah ini. Namun banyak memang sampel atau contoh itu memang sedikit yang saya masukkan ya terkait daripada praktik lapangan ini. Namun langkah-langkah strategi, cara penulisan dan lain sebagainya, mengumpulkan data dari awal sampai akhir, outputnya artinya untuk keluaran keseluruhan daripada hasil daripada penelitian berkelompok itu sudah terpapar daripada makalah saya ini, Pak. Tapi namun demikian ya, itu akan jadi masukan buat saya untuk perbaikan daripada makalah saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, dari jawaban pemakalah tadi ada di dalam makalah ya. Bisa Bapak lihat di dalam makalah tentang langkah-langkah atau strategis dalam melakukan praktik lapangan berkelompok. Ya, bagaimana Pak Turham? Ya, baik Bu Nun. Saya pikir saya juga barusan melihat kembali, ternyata memang ada di sana, dan terima kasih. Saya kembalikan Bu Nun. Ya, oke. Ya, selanjutnya penanya berikutnya. Ya, dipersilakan kepada penanya selanjutnya. Tidak ada. Gak ada yang mau bertanya lagi atau memberi masukan? Sumbangsih pemikirannya. Kalau tidak ada, kita alihkan kepada dosen Saya kita. masih, Hah? saya masih boleh. Oh, boleh, boleh. Ini Gak ada yang lain terkait, mau bertanya, ya silakan Pak Abbas. enggak, saya juga bukan mau bertanya, tapi Nah, ingin mengomentari yang disampaikan Pak Turham tadi. oh, ya silakan. Beliau kan menyambung dari apa yang saya tanyakan juga, bahwa Pak Jamiat sudah sampaikan ini makalah lebih kepada praktek lapangan berkelompok. Sehingga lingkupnya menjadi kecil. Tapi jika tadi yang dimaksud dalam makalah ini lebih kepada sebuah penelitian, maka kalau penelitian tentu nanti akan mengarah pengembangannya lebih luas, sehingga kawan-kawan bisa banyak memberikan sumbangsi. Nah, tapi karena yang akhirnya Pak Turham mempertanyakan tentang dalam penyusunan perencanaan praktek kerja, tentu perlu disusun siapa mengerjakan apa. Nah, jadi kalau memang perencanaan secara pembuatan makalah seperti ini, saya kira memang dalam bentuk organisasi atau sebuah lembaga pendidikan misalnya, itu tidak mesti dibuatkan kalau dalam penulisan nama, tetapi dalam struktur bagan misalnya, bagan struktur itu bisa membuat sebuah posisi. Nah, misalnya job description dalam sebuah organisasi atau lembaga itu bisa ditambahkan dalam makalah. Sehingga dalam perencanaan praktek lapangan berkelompok itu, apakah seperti dalam tingkatan mahasiswa, dalam tingkatan kelompok penelitian, itu kan punya perencanaan, Bu Nun. Nah, jadi dalam menyusun kelompok job desk dalam kelompok itu, kesanalah jadinya arah yang disampaikan Pak Turha. Nah, jika mungkin dalam diskusi ini kita arahkan kepada kelompok riset atau bagian dari perencanaan penelitian, maka tentu akan lebih hidup suasana diskusinya. Jadi kalau saya usul ke Bu Nun, mohon kiranya walaupun Pak Jamiat membuat ini bahwa makalah ini adalah tentang praktek lapangan berkelompok,
kiranya tak salah kalau Bu Nun sebagai moderator mengarahkan diskusi kita ini kepada riset atau lebih konkretnya kepada proposal langsung. Nah, saya kira begitu, Bu Nun. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Pak Abbas. Ya, ya Mohon ini maaf, kan. Bu Nun. Ya, ya, Eh, ya Pak Puce ya. ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bunda kita, Dr. Neliwati, MPD, beserta kawan-kawan sekalian. Kalau saya tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Turham dan Pak Abbas, saya rasa kita ini bukan mau melakukan riset ataupun penelitian, tetapi output daripada pembahasan yang dilakukan oleh Pak Zamiat itu adalah bagaimana kita bisa menuangkan topik-topik ataupun teori-teori yang kita peroleh dari pertemuan kita yang pertama sampai yang di akhir ini, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah renstra. Makanya kalau Pak Abbas kemarin sudah membahas tentang SWOT-nya, lalu bagaimana SWOT itu, apa perlunya SWOT itu di dalam pembuatan renstra, bagaimana model berpikirnya yang kita mau buat dalam pembuatan renstra. Jadi memang bisa saja dibuat ini penelitian, tetapi saya melihatnya ini lebih mengarah kepada rencana strategis. Rencana bagaimana kita membuat rencana strategis untuk jangka waktu 5 tahun, karena renstra itu kan rencana strategis 5 tahun ke depan. Ya, sedangkan renov itu adalah rencana operasional yang dibuat oleh kita dalam 1 tahun kegiatan. Jadi kalau renstra ini adalah rencana strategis yang biasanya dibuat oleh apakah itu institusi ataukah itu perusahaan untuk jangka panjang. Inilah jangka panjang mereka. Atau bisa juga ini kita katakan blueprint mereka. Blueprint ibaratnya sebuah angan-angan yang dicantumkan, yang dikaitkan dengan visi dan misi mereka. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kekuatan dari perusahaan itu? Apa tantangan yang dimiliki oleh perusahaan? Sehingga disitulah kita bisa menuangkan alibi-alibi, ya, apa yang harus kita buat untuk rencana kita 5 tahun ke depannya. Saya rasa seperti itu. Kalau misalnya persepsi saya ini salah, mohon sama-sama kawan-kawan kita meluruskannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Pocia yang memberikan masukannya. Ada lagi yang lain? Saya Bunda Nun Ya, Zairina. Pak Gantiar, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Nun Zairina. Hormat kami kepada dosen kami, Bunda kami, yaitu Bu Neliwati dan narasumber kita pada hari ini. Saya juga setuju artinya dari awal kita mengikuti mata kuliah kita, pembahasan kita ini terkait dengan apa yang kita bahas. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Fauzia tadi. Karena di awal gini, berpikir sistematik ini kan pada hakikatnya bagaimana kita membuat sebuah kelompok ataupun organisasi menyelesaikan dalam suatu masalah itu, maka dibutuhkanlah berpikir sistematik ini. Maka kita dudukkan dulu, artinya kita kesepakatan dulu bersama. Kalau memang ini ranahnya dalam sistem untuk penelitian, maka kita buat renstra dalam bentuk penelitian apa. Kalau dalam lembaga ataupun dalam bentuk organisasi, maka kita tahu nanti bagaimana membuat renstra yang akan kita buat. Maka untuk itu menurut saya kita sepakati bersama dulu, ini bentuk dalam proses penelitian ataupun bentuk dalam pembuatan renstra dalam lembaga. Itu sehingga nanti kita mau bertanya, menanggapi, tidak lari-lari gitu menurut saya, Bu Nun Zairina. Artinya ini masih
perdebatan kan apa yang mau kita bahas ini gitu. Sehingga nanti kawan-kawan saya pikir ketika ini duduk, saya yakin kawan-kawan sudah pahamlah tentang Renstra dalam penelitian, Renstra dalam suatu lembaga, itu sehingga kita dapat memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita pada kali ini. Mungkin gitu Bu Nun Zairina. Ya, terima kasih Bu kepada Nun, Pak Fadlian. saya Bu Nun. Tambah sedikit lagi Bu Nun bisa. Saya Bu Bu Nun. Nun. Saya Bu Nun. Ya, tambah sedikit lagi ya. Iya, ya silakan Pak Bu Nun. Turam. Ya kita tampung dulu ya masukan dari kawan-kawan. Ya Pak Eka dulu Pak. Hah? Siapa dulu tadi? Pak Eka apa Pak Turam? Sila Seka. Bu. Tadi dia Oh ya, bilang Pak Eka aja, Pak Ya, Eka Pak dulu Eka. lah. Oke. Ya, nanti merajuk pula dia. Oke. Mana Pak Eka? Baik Bu Nun, terima kasih Bu Nun. makanya bukalah kamera tuh. biar Suaranya kok jauh nampak. kali nih. Ya, Ya, Bu, Pak kalau Nun. dengar mereka. Bu Nun. Jangan ditutup videonya. Ya, silakan Pak Eka. Baik, terima kasih kepada Bu Nun yang telah memberi kesempatan kepada saya. Ya, Saya ingin memberi pencerahan buat kawan-kawan semua. Jadi tadi kalau Pak Batil berkata harus disepakati dulu kemana arah dari berpikir sistem ini, saya rasa sudah jelas yang dikatakan Bu Odia tadi, bahwa ini mata kuliahnya, targetnya atau tujuannya kita harus bisa membuat rencana strategis yang berkaitan dengan lembaga. Artinya, dari mata kuliah ini kita harus bisa menghasilkan renstra. Misalnya untuk rencana strategis prodi A. Apa rencana strategisnya? Secara 5 tahun. Artinya itu di dalamnya sudah ada analisis SWOT-nya, apa kelebihan, kelemahan, kekurangan. Nah, jadi di situ kita harus sudah jelas apa yang mau dibuat rencananya, bukan mengarah ke penelitian, karena di mata kuliah sudah ada dibahas itu penelitian. Tapi di mata kuliah berpikir sistem, bagaimana kita membuat rencana strategis setiap prodi atau lembaga atau organisasi. Bagaimana membuat rencana strategis? Suaranya itu Bu Nun, suaranya nggak dengar. Kayak pecah-pecah suara Pak Eka. Suaranya Ya, pecah-pecah. ya Pak Eka. Ya Bu Nun. Suaranya pecah. Halo Bu Nun. Iya, iya. Ya lanjut, suaranya agak pecah-pecah itu. Dekatkan. Iya baik Bu Nun. Jadi target dari mata kuliah ini kita harus bisa membuat rencana strategi untuk program studi ataupun lembaga. Itu aja Bu Nun. Jadi fokusnya membuat renstra program studi atau lembaga. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nun. Oke. Udah. Udah Bu Nun. Ya, ya terima kasih pada Pak Eka. Ya, pendapatnya sama juga dengan pendapat dari Bu Paucia ya dan Pak Bahtiar tadi ya. Selanjutnya tadi Pak Turham mau ngasih masukan. Ya, ini langsung saja Bu Nun. Ya. Saya berpikir Bang, dua yang perlu kita capai dalam pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama tadi kemampuan atau pemahaman kita tentang pembuatan renstra. Yang kedua, ini bagaimana seandainya kita sebagai top leader mampu menggerakkan semua sistem yang ada di bawah kita untuk mencari alternatif tentang rencana apa yang akan kita lakukan. Karena kan kita lihat dari pembahasan ini kan tertumpu kepada suaranya Pak Turham. Tertumpu kepada praktek lapangan ya. Dalam arti kata perumusan renstra. Artinya kita paham mengerti bagaimana langkah untuk pembuatan renstra itu sendiri.
Kemudian Suaranya putus-putus. ya, kemudian kita mampu menggerakkan orang-orang yang berada dengan kita, artinya sistem yang ada di sekeliling kita itu mampu kita gerakkan. Karena kalau kita lihat ini kan belum pelaksanaan gitu. Jadi Ya, untuk belum merumuskan prakteknya, satu rencana yang strategis. ya. Jadi oleh karena itu, kalau memang rencana kita untuk penelitian tadi sudah ada juga boleh, atau sebagai kaprodi atau kejurusan atau apa kalau di sekolah, atau bahkan kepala dinas barangkali kita bagaimana menggerakkan semua sistem itu agar bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Jadi oleh karena itu sangat diperlukan kejelasannya atau ada gambaran siapa mengerjakan apa dan apa yang akan dikerjakannya tadi, sebagaimana ditambahkan oleh Pak Abbas dan Ibu Fauziah tadi. Saya pikir ke sana arahan pembahasan kita hari ini. Semoga kita semua bisa paham tentang rencana strategis dan menggerakkan sistem yang ada di sekeliling atau bersama kita. Saya pikir itu tambahan Bu Nun. Ya, terima kasih pada Pak Turham. Nah, karena ini makalah masih bersifat teori ya, maka alangkah baiknya bila dalam praktek lapangan kita mengharapkan arahan ya dari dosen pengampu kita ya, dengan sisa waktu yang ada ya kita manfaatkan. Maka kami memohon kepada Ibu kita, Bu Dr. Haja Nelwati MPD, kepada Ibu kami persilakan. Maaf ya Bu Nun, tadi Ya. tadi ada tamu, makanya Oh saya ya. ini kali ada berapa pertanyaan? Yang nanya tadi ada dua Iya. orang. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi pertama dari Pak Abbas, Bu, yang pertama praktek. Iya, Pak Abbas sebagai pembanding. Ya, pembanding. Pertanyaan dari Pak Abbas. Kemudian selebihnya masukan, Bu, itu. Iya. Iya. Itu pertanyaannya kenapa ini kan masih berbentuk apa ya, makalah. Teori Abbas, makalah kan. Ya, teori. Jadi dia meminta bagaimana praktek lapangan ya dalam ini berpikir sistemik dan restra ini ya, kalau bisa ada riset atau penelitian di lapangan. Itu dari Pak Abbas. Kemudian dari Pak Turham, ya, hampir sama juga ya dengan pertanyaan Pak Abbas tadi ya. Hampir sama, Bu, semua, Iya. Bu, iya. Jelaskan pertanyaan lagi Bu Nun. Di saya tadi inti pertanyaannya pertama bagaimana menggerakkan sistem masa yang ada di sekeliling itu untuk mencapai atau dalam pembuatan renstra yang baik gitu. Ya. Itu intinya tadi Bu Nun. Iya, ya. Ya itu Bu. Pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, baik ya. Yang pertama, saya akan mengoreksi sedikit makalah Pak Jamiat ya. Sudah saya baca lebih dari sekali makalah Pak Jamiat. Belum mengarah kepada apa yang kita harapkan sesuai dengan silabus yang saya kirimkan ya. Saya buka silabusnya dulu sebentar, Bu. Silabusnya judulnya berpikir sistemik dan renstra, praktek lapangan berkelompok. Kemudian bagian A-nya menentukan sebuah organisasi, B-nya melakukan analisis SWOT, 3 menghasilkan renstra, 4 diskusi dan revisi. Nah, jadi dalam makalah Pak Jamiat harusnya ada itu isinya. Yang saya dengar tadi tidak ada diutak-atik tentang renstra, hanya kegiatan lapangan berkelompok. Itu pun bentuknya belum seperti penelitian. Nah, jadi saya koreksi sekaligus saya kritisi bahwasanya makalah Pak Abbas harus diganti semua.
Pak Abbas, Pak Zamiat, maaf, makalah Pak Zamiat harus diganti semua. Karena makalah itu adalah tujuannya bagaimana kita bisa merencanakan secara strategis kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, jadi rensanya itu dimasukkan Pak Zamiat. Pertama kita cari organisasinya, mana dulu yang mau kitanya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menganalisis SWOT. Sebelum kita menyusun Renstra, maka kita mengadakan analisis SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, kemudian setelah itu baru kita menyusun Renstra. Dan setelah menyusun Renstra, maka kita harus mendiskusikannya secara berkelompok. Jadi judul Pak Zamiat ini adalah hasil penelitian penyusunan Renstra berkelompok secara lapangan. Itulah judulnya, kalau kita sederhanakan. Dan ini nanti akan saya minta setiap Bapak Ibu membuat per kelompok, satu kelompok 2 orang, menyusun Renstra. Boleh dipilih organisasi lembaga pendidikannya yang mana. Boleh di tingkat dasar, menengah, atau tingkat menengah pertama atau menengah atas. Atau mungkin juga bisa tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi nanti ini tugas Bapak Ibu, minggu depan sudah harus kita selesai menyusun Renstra dan kita diskusikan hasil Renstranya. Itu yang pertama ya Pak Zamiat. Iya Bunda. Ya, Makasih, jadi Bunda. judul makalah Bapak adalah penelitian lapangan bagaimana menyusun sebuah Renstra organisasi, lembaga pendidikan. Ya, terserah nanti lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan umum. Kemudian untuk menyusun sebuah Renstra itu kan merupakan salah satu manajemen function sebetulnya. Karena ada perencanaan. Renstra itu rencana itu bagian dari fungsi manajemen, planning. Nah, ketika kita menyusun rencana, maka tidak lepas dari apa maknanya rencana. Rencana itu adalah apa itu rencana? Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Renstra itu bentuknya jangka panjang. Ya, minimal 5 tahun ke depan. Ada pula yang buat 7 tahun. Ada yang 8 tahun. Nah, rencana strategis bagian dari manajemen organisasi. Maka kegiatan lembaga pendidikan sangat terbantu dengan adanya pelaksanaan manajemen dalam organisasi. Nah, pelaksanaan manajemen itu sangat membantu kegiatan pendidikan supaya apa? Supaya rencananya itu lebih bagus. Kegiatan pendidikan yang direncanakan secara strategis itu adalah lebih bagus, menghasilkan hasil atau produktivitas yang lebih baik atau kinerja yang meningkat dengan adanya rencana strategis. Itulah tadi hakikat dari sebuah Renstra. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara menyusun Renstra? Kita harus mengukur kegiatan-kegiatan dengan menganalisis SWOT. Analisis SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threats. Jadi strength weakness itu adalah analisis internal. Sedangkan opportunity dan treatment adalah analisis eksternal. Strength itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, ancaman atau tantangan. Nah, jadi menyusun Renstra kita harus bisa menganalisis secara strategis faktor internal dan eksternal. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Kemudian apa peluangnya? Dan apa ancamannya? Begitu. Atau tantangannya. Nah, itulah tadi Renstra tadi ya Pak ya. Isinya adalah bagaimana menganalisis secara SWOT analisis. Nah, kemudian untuk lembaga pendidikan, bagaimana sebetulnya lembaga pendidikan melaksanakan Renstra? Apa itu hal-hal yang perlu dilaksanakannya? Dalam konsep perencanaan strategi dapat diterapkan perencanaan pendidikan dengan kecenderungan diperoleh suatu perumusan program yang operasional. Jadi Renstra itu rencana strategis program pendidikan secara operasional yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Saya sudah memberikan atau men-sharekan contoh Renstra perguruan tinggi 3 ya, UIN Sahida, UIN Suka, Jogja, dan UIN Sumatera Utara. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Ya Bunda. Ya. Kalau bisa Pak Sapi langsung mengambil UIN, salah satu UIN yang ada Pak.
Atau kalau bisa UIN kita aja dulu. Biar kita akan melihat di mana itu posisi SWOT analisisnya. Karena tadi saya lihat Pak Turham itu mengarah kepada planning, organizing, actuating, controlling. Biar kita jelas, apakah sama manajemen function dengan SWOT analisis, sehingga menghasilkan sebuah RENSRA. RENSRA itu adalah keputusan strategik. Dalam pengambilan keputusan itu adalah keputusan strategis. Ya silakan Pak. Pak Sapi. Bisa di-share Bu Fauzia? Nggak kedengaran suara Bu Fauzia? Rensra-nya mau di-share? Iya. Oke, sebentar ya. Yang punya Winsarip? Winsu. Punya Winsu? Iya, yang punya Winsu. Udah saya kasih contohnya, seperti itu ya. Ya. Jadikan saya host, Pak. Udah Bu Fauzia. Udah. Oke, udah. Kelihatan? Iya. Ini kan Bun? Nggak kedengaran suara Bunda. Sampai 2000 berapa ukurannya? Saya turunkan ke bawah Pak. Saya scroll ke bawah. Ke bawah Pak, ke bawah. Tarik ke bawah. Ah ya. Nah ini dia. Oke, tunggu dulu. Lihat Pak outline-nya. Daftar isi. Daftar isinya. Daftar isi. Ya, daftar isi. Nah, inilah dia cara menyusun lensa Bapak Ibu. Ada SK. SK itu adalah menandakan bahwasannya lensa ini tahun berapa sampai tahun berapa dan siapa saja penulis lensa ini. 2016 sampai 2020. Udah lewat, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Akan ya, ini ya. Karena Pak Sahrin baru masuk, ini dia lagi menyusun lensa baru. 2021. Nah, isinya tidak beda dari ini. Yang pertama adalah membuat bab pendahuluan. Kemudian analisis strategis. Inilah analisis strategisnya. Ada strength, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, kemudian opportunity, peluang, kemudian statement, tantangan atau ancaman. Nah, setelah itu baru bab ketiganya kerangka pengembangan, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Jadi setiap 5 tahun, paling lambat ya 5 tahun ke depan sejak adanya penyusunan Rensra, maka visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu direkonstruksi lagi. Masih sesuai atau tidak dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dikembangkan. Jadi visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi itu akan selalu berubah. Berubah sesuai dengan apa? Dengan keinginan universitas. Kalau ini kan UIN ya. Apa visi, misi UIN? Apa tujuan dan sasaran UIN untuk program 5 tahun ke depan? Terutama dengan rektor yang baru ini. Karena apa Bapak Ibu? Setiap penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran tidak lepas dari kebijakan top leader atau pemimpin paling puncak, yaitu rektor. Karena manusia tidak sama cara berpikir dan ide-ide yang diberikannya sesuai dengan apa yang mau ditargetkan dalam pengembangan 5 tahun ke depan universitas. Nah, kemudian ini ada bagian B, kerangka pengembangan menuju University Islam. Ini kan sudah tidak juara lagi. Nah, ada lagi nanti yang lain, visi misi dan kerangka pengembangan dari Pak Sahrin. Nah, kalau ini kan masanya Pak Saidur Rahman ini, UIN juara. Baik, kemudian lanjut yang bab 4, kebijakan program strategis ya. Nah, kebijakan program strategis itu meliputi Tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, yang di dalamnya ada Dharma pendidikan pengajaran, Dharma penelitian karya ilmiah, dan Dharma pengabdian masyarakat. Plus bagaimana memberikan kebijakan dan program strategis untuk seluruh perangkat yang ada di dalam organisasi UIN itu. Misalnya pengembangan kelembagaan, pengembangan keuangan, SDM, dan sebagainya. Sampai dengan adanya pengembangan mahasiswa alumni. Nah, ini mahasiswa dan alumni sangat penting
Supaya apa? Supaya stakeholder, pengguna lulusan kita itu dapat menampung alumni dari lembaga kita. Karena pengguna lulusan itu akan melihat bagaimana alumni UINSU. Kalau bagus katanya pengembangannya, maka dia akan diangkat sebagai misalnya sebagai salah satu orang yang diberdayakan di sekolah. Misalnya guru, atau mungkin bisa jadi akan diberdayakan untuk mencapai status PNS misalnya, kalau bagus. Nah, jadi skill-skill yang diharapkan dari alumni dan mahasiswa itu akan merupakan satu formasi atau promosi bagi stakeholder. Nah, jadi ini dalam Renstra ini kebijakan yang akan dihasilkan Bapak Ibu. Ya, hasil dari SWOT analisis bentuk kebijakan program strategis. Inilah dia kebijakan rencana strategis. Kemudian sampai kepada bagaimana proyeksi pendanaan, tahapan, dan target pencapaian. Pak Safia atau Bu Fauzia buka yang UIN Sahida. Tidak beda jauh outline-nya. Coba kita lihat. UIN Syarif Hidayatullah. Silakan buka outline-nya, outline Renstra-nya. Ya, UIN Syarif Hidayatullah. Silakan diturunkan ke bawah. Ya, terus. Stop. Ya, naikkan sedikit, naikkan. Ini dia. Ada pendahuluan, ada kondisi objektif. Ini dia. Kondisi objektif itu adalah kondisi faktual yang dimiliki oleh UIN Sahida. Ya, kemudian UIN Sahida itu menggunakan analisis TOWS, kebalikan dari SWOT. Ya, treatment, opportunity, weakness, dan strength. Nah, ya, dia mengambil yang pertama itu adalah analisis eksternalnya dulu, baru analisis internal. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Yang penting dia mengindikasikan SWOT. Nah, jadi di sini ada kondisi objektif, itu sumber daya manusia yang ada di UIN Sahida itu seperti apa kondisi objektifnya, faktanya. Kemudian pendidikan pengajarannya bagaimana. Kemudian riset dan publikasinya seperti apa. Kemahasiswaannya bagaimana. Manajemen sarprasnya bagaimana. Nah, itu untuk kondisi objektif. Jadi bedanya tadi dengan UIN Sumatera Utara, dia langsung menganalisis secara SWOT. Nah, jadi kondisi objektifnya ada di dalam SWOT analisis. Kalau di UIN Sahida, dia dipisahkan. Boleh-boleh saja itu gaya penulisannya. Baik, kemudian kerangka pengembangan, turunkan Pak, bab ketiga. Kerangka pengembangan ini kan sama tadi modelnya. Ya, model cuma ini lebih tinggi lagi. Dia mengarah kepada RIPKA. Pengembangan di Asia Tenggara, kemudian ranking di dunia. Berarti ini lebih bagus rencana strategisnya dibanding UIN kita tadi. Kalau UIN kita tadi kan pengembangan di dalam saja, tidak pengembangan di luar. Nah, ini boleh saja nanti Bapak lihat, bahkan Bapak amati bagaimana kegiatan Bapak menemukan data penelitian tentang Renstra yang ada di beberapa kampus atau beberapa lembaga pendidikan. Ya, turunkan lagi. Turunkan lagi, Pak. Outline-nya, Pak, turunkan lagi. Habis. Siapa ini hostnya? Tolong diturunkan. Apa isinya selanjutnya? Bu Fauzia ini. Nah, ini dia. Ini rencana strategis dari 2017-2021. Nah, ini rencana strategis semuanya ini berawal dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mengarah kepada apa visi misinya. Nah, jadi tergantung visi misi Bapak Ibu untuk mengembangkan rencana strategis. Jadi kalau UIN Sahida ini kan visi misinya itu Good University Governance, itu dia visi misinya. Ya kan, universitas yang baik, pengembangan universitas yang baik. Nah, kemudian dia melihatnya dari dunia kampusnya dan dunia global. Bagaimana daya saingnya dengan masyarakat nasional dan masyarakat dunia. Nah, itu dia. Sehingga ada di situ kebijakan peningkatan kerjasama dan reputasi internasional. Nah, kemudian kalau yang di internalnya kebijakan peningkatan kinerja penelitian,
publikasi ilmiah dan tanggung jawab sosial melalui pengabdian masyarakat. Nah, jadi Sahida ini mengarah kepada bagaimana pengembangan Renstra ke dalam dan keluar, supaya sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari UIN Sahida, UIN Syarif Hidayatullah. Ya, turunkan lagi. Ya, ini ada strategic planning implementasi PTN Badan Hukum UIN. Nah, ini Renstra-nya terimplementasi sesuai dengan beberapa tahap. Tahap 1, dia berjangka Bapak Ibu, 2016-2021, 2022-2000, dan dia berjangka 4 tahun ini. Ya, sampai 2036. Berarti ini masanya sangat panjang ini. Strategic Planning Implementation PTN Badan Hukum UIN. Nah, berarti target terakhir adalah sampailah dia kepada visi misi go internasional 2036. UIN Syarif Hidayatullah sampai kepada good university governance. Nah, itu dia. Dan dia bisa mengakses bahkan meningkatkan pengembangan kinerja internal dan eksternal. Pembiayaan, tadi pun ada kan strategi pembiayaan sama. Terus turunkan lagi, Bu. Ya, strategi pencapaian target, oke, pengembangan pelaksanaan Renstra, monitoring dan evaluasi. Jadi Renstra itu selalu dimonitor dan dievaluasi. Jadi setiap melaksanakan Renstra atau perencanaan itu bagaimana rencana dan hasil. Kalau rencananya hasilnya tidak, maka dia perlu ada peningkatan. Kalau rencananya hasilnya lebih bagus, maka perlu juga dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, jadi dalam penyusunan Renstra itu ada monitoring dan evaluasi. Kemudian ada lampiran-lampirannya. Lanjut, Bu, ke Jogja, UIN Suka, Sunan Kalijaga. Silakan, Bu Fauzia. Bedanya di mana lagi penyusunan Renstranya? Ya, ini 2019, tak apa-apa ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari di internet 2020-nya. Sama ya, pendahuluannya latar belakang, landasan filosofis, landasan juridis, landasan ilmiah, pedagogis, sejarah budaya, tuntutan masa depan, dan sistematika Renstra. Jadi pendahuluan itu berisi kepada faktual, data faktual nyata sesuai dengan kondisi objektifnya. Kemudian kondisi umumnya. Di sini kondisi internalnya seperti apa? Kalau internal itu berarti apa tadi Bapak Ibu? Internal, strength dan weakness, itu kondisi internal. Kekuatan dan kelemahan. Kemudian kondisi eksternal, yang bagian C bab 2, kondisi eksternal itu adalah opportunity dan treatment. Opportunity itu peluang, treatment itu tantangan. Nah, itulah kondisi eksternal. Bagaimana nanti di kondisi umum, unit UN-nya, maaf ya, bukan Suka ya, UN-nya ya, IKIP Jogja ini ya. Tadi saya bilang Suka, berarti ini UN-nya berarti IKIP, dulu IKIP ya, Universitas Negeri Jogja, berarti umum ini. Nah, kemudian setelah tahu kondisi internal dan eksternal, maka kita harus tahu juga isu strategisnya apa. Isu strategis yang mau dikembangkan sesuai dengan bagaimana peluang, bagaimana tantangan, bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan diri kita. Maka isunya apa? Nah, setelah isunya keluar atau nampak, maka didiagnosis. Didiagnosis berarti dilihat diagnosanya. Apa itu diagnosis? Kalau orang psikologi itu apa istilah diagnosis, Bu Fauzia? Apa maksud diagnosis kalau di dalam psikologi? Menganalisa. Memeriksa dan menganalisa. Kelemahan-kelemahan ya. Ya. Kalau penyakit, dokter mendiagnosis penyakit, berarti dokter mencari penyakit apa yang ada di diri pasien ya. Ya, jadi menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada sesuai dengan kondisi internal, eksternal, dan isu strategis. Sehingga nanti UN-nya mampu menggunakan strategi pembangunan. Nah, strategi pembangunan untuk masa depan, misalnya 5 tahun atau 7 tahun ke depan. Dan setelah itu, maka UN ini menuliskan apa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Visi, misi, tujuan, dan sasaran ini merupakan fondasi awal untuk menyusun Renstra. Karena Renstra itu harus menyesuaikan diri dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, itulah dia fondasi awal untuk menyusun Renstra itu adalah
visi, misi, tujuan, dan sasaran. Baru kita menyusun Renstra. Baik, kemudian bab 4, silakan turunkan Bu Fauzia, bab 4. Ya, arah kebijakan pengembangan, strategi kebijakan. Setelah kita menyusun visi misi, maka harus ada mau kemana dibawa perguruan tinggi ini. Bagaimana strategi kebijakan perguruan tinggi? Sasarannya apa saja? Programnya apa saja? Apakah ada keterkaitan antara sasaran strategis dengan programnya? Tentunya harus ada. Nah, karena sasaran itu kan bentuknya apa yang mau dicapai. Programnya apa? Jadi untuk mencapai sebuah sasaran maka diperlukan banyak program. Nah, kemudian indikator kinerja utama, indikator program, dan tonggak-tonggak pencapaian. Indikator itu artinya hal-hal yang mau diukur terhadap kinerja utama dari sebuah sasaran strategi, sasaran program yang ada di Renstra. Ya, turunkan lagi. Kerangka implementasi ini adalah implementasi dari sebuah Renstra. Turunkan Bu Fauzia. Adanya sosialisasi, sumber daya, koordinasi, tata kelola, sistem informasi, sistem penjaminan dan pengendalian mutu, komitmen, manajemen puncak, sistem implementasi kegiatan. Inilah dia kerangka implementasi sebuah rencana strategis Bapak Ibu. Menghasilkan bagaimana hal-hal yang ingin diperlukan untuk pengembangan 4 tahun ke depan. Atau 4 kali 2 tahun ke depan. Atau 4 kali 3 tahun ke depan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu nantinya membuat satu kelompok 2 orang untuk pertama memilih organisasi apa yang akan dibuat renstranya atau akan diteliti renstranya. Misalnya Bu Fauzia mengambil misalnya organisasi SMK 12 Medan misalnya ya. SMK Negeri 12 Medan. Jadi nanti Bu Fauzia meminjam atau memfotokopi Renstra yang ada di situ. Kemudian setelah kita fotokopi semua, Bapak Ibu, saya minta satu bab tersendiri tentang analisisnya. Analisis Renstra yang ada di lembaga yang Bapak Ibu teliti. Dari mulai awal sampai akhir. Jadi khusus bab khusus dia. Misalnya analisis SWOT-nya sudah cocok belum? Analisis SWOT itu kan meliputi analisis internal dan eksternal. Sudah cocok belum itu? Jadi dalam satu bab tersendiri dia. Judulnya adalah analisis SWOT, ya, analisis SWOT Renstra sekolah yang Bapak Ibu teliti. Ya, atau langsung aja Bapak Ibu tulis analisis Renstra, karena dalam Renstra itu ada SWOT-nya juga. Jadi saya minta bab tersendiri, Bapak Ibu menganalisis apakah Renstra yang dibuat oleh lembaga yang kita teliti sesuai dengan apa yang kita baca dalam buku Renstra atau dalam idealitas teori Renstra. Makanya Bapak Ibu nanti cari teori idealitas Renstra seperti apa harusnya. Ini memang sangat berat ya, tapi ini harus kita selesaikan karena dari awal kita sudah menyepakati outcome kita selain buku adalah Renstra. Semua kegiatan kita dari awal sampai akhir, makalah sebelum Pak Zamiat, itu mengarah kepada Renstra. Nah, jadi ini mau tak mau, Renstranya saya minta per kelompok. Kalau pengalaman saya dulu, Renstranya saya minta perorangan. Tapi untuk kelas ini saya minta per kelompok. Satu kelompok 2 orang. Kalau satu kelompok 2 orang, mudah-mudahan tak ada yang ribut. Tapi kalau 3, ada yang ribut. Karena dia milih satu teman, yang satu ditinggal. Nah, begitu ya. Tapi kalau 2 nggak ada yang ribut itu. Nah, ya. Tapi ini kami ada 11, Bu. Ada yang mau ditanya? Ada 11 orang, berarti 3 orang satu kelompok. 11 berarti ganjil ya, Bu? Kalau ganjil berarti yang satu sendirian. Siapa yang mau sendirian? Iya kan? Khusus. Nah, siapa yang mau sendirian? Silakan. Pak Ketua aja ya, sendiri ya. Oh, Pak Ketua. Pak Ketua sendiri, yang lainnya berpasangan. Bu, Memang begitu Pak, resikonya ketua itu harus bisa diatur ya Pak. Dan mengatur. Iya, mengatur temennya dan diatur oleh dosennya ya Pak. Saya aturlah Bapak sekarangnya sendirian. Oke, siap, Mudah-mudahan Bapak siap. Ya, nanti Bapak ambil aja Renstra yang ada di sekolah Bapak, nggak apa-apa, silahkan. Bapak buat, Bapak analisis, lebih bagus kan? Nah, ya kan? Lebih bagus.
Nah, apa mungkin Renstra di mana gitu? Terserah Bapak Ibu, di sekolah yang Bapak Ibu dekat, jangan yang sulit-sulit. Ya, yang dikenal, yang dekat. Nah, begitu. Ya, Pak Sapi ya, sendiri ya Pak Sapi ya. Ya Bunda. Ya. Yang lain silahkan, ada yang mau ditanya? Saya Bunda. Ada satu Bunda. Pak Turham, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Pertama yang saya ingin tanyakan, pembuatan Renstra ini dari berbagai macam yang pernah saya lihat, itu sangat-sangat jauh kali berbeda antara lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, kemudian organisasi, itu jauh-jauh sekali berbeda. Itu yang pertama Bunda. Kemudian dasar atau landasan dalam membuat Renstra ini, apakah didasari dari evaluasi diri atau berdasarkan analisis kebutuhan atau karena memenuhi tuntutan regulasi? Artinya kalau memenuhi tuntutan regulasi, kalau di perguruan tinggi itu penambahan program studi barangkali Bu. Ini mengharuskan perguruan tinggi itu memenuhi berbagai memenuhi berbagai tuntutan yang ada dalam regulasi itu. Jadi kan sebelumnya kita tidak terpikir, tapi kita harus menganalisis untuk membuat Renstra ini. Jadi dari ini kalau di sekolah lagi Bu, ini mungkin berbeda lagi, mereka berdasarkan evaluasi diri sekolah, barulah karena di sekolah itu pada umumnya untuk tingkat dasar itu tidak ada yang sampai merumuskan, ini kalau di Benar Meriah saya lihat Bu, belum ada yang merumuskan sampai dengan 5 tahun. Karena tuntutan dari LPMP-nya ini hanya merumuskan sebatas setahun, rencana kerja setahunnya. Barulah dirumuskan ke dalam rencana kerja atau perumusan anggaran. Jadi untuk ini mohon pencerahan Bu, ini berkaitan dengan dasar kita untuk melakukan evaluasi untuk pembuatan Renstra ini. Kalau tujuan memang jelas untuk kemajuan dan peningkatan kualitas. Terima kasih atas arahannya Bunda. Ya baik. Tadi kan kita di atas tadi ada 3 judul Renstra yang diungkapkan oleh 3 perguruan tinggi kan sama-sama itu kondisi objektif Pak. Kalau kondisi objektif itu sama dengan EVA Pak, evaluasi diri. Istilahnya aja kondisi objektif. Di dalam evaluasi diri atau di dalam kondisi objektif itu ada faktor internal Pak. Faktor internal itu apa yang kita punyai? Nah begitu. Apa kekuatan yang kita punyai? Dan apa kelemahan? Nggak akan ada lembaga yang tidak punya kelemahan. Misalnya kekuatan kita banyaknya guru. Sesuai dengan apa? Latar belakang pendidikan yang diharapkan. Karena ada guru yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Misalnya SAG ngajar penjaskes. Kan nggak cocok. Nanti ketika dia nanti bisa jadi ketika dia nanti praktek bermain bola voli yang lebih banyak itu apa? Baca doanya dibanding prakteknya. Bisa jadi. Karena dia alumni dari sarjana agama. Ini maaf ya, saya tidak mendeskripsikan sesuatu yang tidak sama gitu. Tapi ini nyatanya. Seorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu tidak sama aplikasinya dengan seorang yang memiliki keahlian di bidang lain. Jadi nggak bisa memaksakan. Misalnya sekolah X, dia bagus. Latar belakang pendidikannya sesuai, jumlah murid dengan gurunya seimbang. Cuma kelemahannya ada, sarana dan prasarana kurang. Itulah kelemahan. Nah, itulah dia evaluasi diri, Pak. Jadi di dalam evaluasi diri kita mengevaluasi ada tidak kelemahan dan kekuatan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk menyusun Renstra itu perlu ada penyamaan persepsi dengan visi misi, tujuan dan sasaran, Pak. Jadi kalau visi misi, tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan rencana strategis itu tak mungkin. Karena rencana strategis ini adalah
proses istilahnya apa? Menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa akan datang, dia tidak terlepas dari visi misi. Visi misi, kemudian tujuan dan sasaran sebuah organisasi. Misalnya sekolah, organisasi pendidikan formal. Nah itu kemudian ketika nanti Bapak tanya regulasi, ya memang regulasi itu sangat mendukung Renstra. Karena apa? Karena setiap nanti akan ada akreditasi, pasti ditanya Renstranya mana. Nah, pasti ditanya itu. Sesuai nggak dengan format yang disusun oleh evaluasi diri, EVA-Prodi misalnya. Renstra FITK, udah ada misalnya. Kemudian, bagaimana cara kita melaksanakan akreditasi jurusan, misalnya saya S2 MPI. Saya harus sesuai dengan visi misi yang ada di Renstra FITK. Itu dia mengikut, Pak. Nah, jadi regulasi itu sangat mendukung untuk penyusunan Renstra. Dalam rangka apa? Supaya kegiatan pendidikan lebih strategik, Pak. Lebih terarah. Rencana strategis itu adalah rencana yang lebih terarah, lebih sistematis, lebih prosedural. Nah, itu Pak arti rencana strategis. Apakah bisa kita buat rencana tidak strategis? Silahkan aja. Tapi Renstra ini sangat mendukung keberhasilan proses pendidikan di lembaga pendidikan. Dan Renstra ini adalah bagian dari manajemen. Rencana yang disusun secara sistematis, strategis, dan prosedural. Rencana, apa itu rencana? Proses menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Boleh berapa tahun silahkan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, terserah silahkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengembangan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, apa kebutuhannya? Nah, kebutuhannya untuk setahun, silahkan buat setahun. Untuk 2 tahun, silahkan buat 2 tahun. Kenapa harus 4 tahun? Karena biasanya rektorat itu kan 4 tahun sekali, Pak. Kalau di universitas, 4 tahun sekali dia masanya, top leadernya. Nah, jadi kalau sudah top leadernya berganti 4 tahun ke depan, bisa jadi akan dibuat Renstra yang baru. Nah, begitu. Kalau sekolah berapa tahun, terserah, silahkan. 1 kali jabatan. Ya, Pak, ya? Gimana, Pak Turham? Tapi ini tadi, Bunda, ini kan ada 3 tadi. Yang Bunda jelaskan tadi. Pertama, berdasarkan evaluasi atau analisis kebutuhan. Kemudian berdasarkan regulasi itu. Apakah memang berdasarkan ketiga-tiganya atau kita boleh salah satu gitu? Itu enggak semua, Pak, semua. Harus semua. Iya, harus semua. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Ada yang lain? Jadi ini tugas ini nggak sulit ya, Bapak Ibu ya? Nggak sulit ya? Sulit kalau tidak dilaksanakan, tapi kalau dipikirkan ya sulit, hanya dipikirkan. Tapi kalau dilaksanakan ya tidak, apalagi berdua ya, kecuali Pak Safi'i sendirian. Pak Safi'i bisa mengambil perguruan tinggi Bapak yang ada di mana, Pak? Iya, perguruan tinggi Bapak ambil aja, Pak. Nah, iya, Renstranya itu ambil. Kemudian nanti Bapak buat lembaran bab 2 khusus tentang bagaimana Bapak menganalisis Renstra tersebut dengan alasan-alasannya. Dan jangan saya ditanya bagaimana menganalisisnya, Bapak Ibu sudah calon doktor. Tentunya pisau analisisnya lebih tajam. Ya. Dari berbagai arah. Bagaimana Bu indikator menganalisis? Baca buku. Nah, itu dia, baca buku. Kalau tidak baca buku ya tidak bisa. Jadi bukan opini, tapi objektivitas dari teori. Ya Bapak Ibu ya, terutama baca buku tentang SWOT analisis. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengarah kepada, oh ini kan kelemahannya tidak sesuai dengan teori, teori weakness. Apa yang tidak sesuai? Bapak Ibu analisis dengan saran. Nah, sarannya apa gitu. Saya pernah meneliti tentang kondisi objektif Sarpras SMP di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ada beberapa kecamatan itu, SMP negeri. Ketika saya membuat tentang analisis Sarpras,
ternyata di situ tidak sesuai antara kebutuhan yang ada dengan fakta yang diberi yang ada. Artinya kebutuhan yang ada sekian kelas, tapi fakta atau dana yang diberikan pemerintah itu tidak sekian kelas dengan alasan-alasan tertentu. Nah, itu bisa kita analisis. Nah, jadi cara untuk menganalisis Sarpas itu ada analisis kebutuhan, kemudian analisis faktual yang diberikan oleh pemerintah berupa misalnya kalau negeri kan ada lahan, ada berapa rombongan belajar, berapa kelas. Sampai saya lihat ada 2 sekolah yang dia berdiam di satu sekolah. Jadi dia ada namanya, sekolah payung atau sekolah apa gitu. Jadi satu atap dia. 2 sekolah tapi satu gitu. Satu atap. Sekolah satu atap. Ini kan sangat ini ya, ironis ya. Sekolah negeri tapi dia satu atap. Pagi lain, siang lain. Satu tempat. Nah, ini kalau mau dianalisis bagus ini. Cuma nanti imbasnya Bapak Ibu laporkan ke pemerintahan setempat lah supaya apa? Ada hasil yang dicapai dalam penelitian ini. Ini kan kita bentuknya penelitian ini. Bagaimana Bapak Ibu mengambil satu renstra dari satu lembaga pendidikan, kemudian Bapak Ibu analisis renstranya itu. Sesuai nggak dengan renstra yang ideal? Jadi lagi-lagi nanti Pak Jamiat, saya minta tolong diperbaiki Pak ya makalahnya. Iya Bunda, siap Bunda. Mengarah kepada bagian-bagian yang ada di subbab itu. Subbab yang ada di silabus kita Pak. Tadi saya lihat silabus kita kan ada 4 subbabnya dari judul Bapak. Tapi yang Bapak tulis hanya bagaimana praktek lapangan mencari data. Itu yang saya baca tadi. Dan itu juga sesuai dengan pendapat Pak apa tadi, Turham tidak mengarah ke penelitian, belum tajam, masih umum. Masih sangat umum itu tulisan Bapak ya. Iya Bunda. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan buku yang kita akan. Bentar ya Bapak Ibu, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Baik ya, kita lanjut. Tadi ada apa? Ada mahasiswa bimbingan saya tadi menelepon. Padahal saya lagi ngajar tiap Jumat pagi. Baik ya Bapak Ibu sekalian, untuk informasi saya informasikan juga sambil mengingatkan, sudah dibuat belum calon buku yang mau kita terbitkan itu Bapak Ibu? Karena ini sudah mendekati minggu-minggu terakhir. Gimana Pak Safi'i? Jadi rencanakan Bunda. Tinggal ya kalau rencana aja nggak di-action kan nggak bisa lah Pak. Harus di-action-kan ya, rencana aja Pak. Rencana itu dilaksanakan. Dari dulu ya kita rencana. Jadi saya dengar dari salah seorang mahasiswa yang ada di sini bahwasanya pernah juga buat buku pada masa Pak Amiruddin ya, jadi dosennya. Iya Bunda. Nah, buat aja seperti itu tekniknya. Ya, Bapak Ibu lah yang membuat bukunya, kemudian Bapak Ibu juga yang mengevaluasi tulisannya, atau gimana? Kalau dengan Pak Amiruddin Bunda, setelah kami edit, setelah itu kami serahkan kepada Pak Amir untuk dikoreksinya, begitu dia Bunda. Iya, maksud saya Bapak Ibu buat dulu sendiri, nanti kalau udah selesai kasih ke saya. Iya Bunda, begitu dia Bunda. Nanti saya mengeditnya. Iya Bunda. Itu kan perlu waktu itu, mengedit sekian halaman. Berapa halaman yang Pak Amir dulu? Sekitar 400 sekian Bunda. Coba itu 400 sekian halaman. Kalau saya dikasih waktu cuma 2 hari, ya nggak sanggup mengeditnya. Ya, jadi mulai sekarang itu Pak Safi'i. Ya siap Bunda. Bapak komandan utama di kelas ya, dan Kosma kan komandan utama di kelas itu. Bapak mengumpulkan seluruh tulisan teman-teman, kemudian kerjasama dengan teman-teman mengedit sendiri bagiannya, kemudian saya mengedit yang terakhir, editan terakhir saya. Siap Bunda. Ya, saya editan terakhir. Kira-kira apa judulnya?
judul utamanya buku kita. Kita harus perlu juga merencanakan apa judulnya yang menyahuti seluruh subjudul. Judul besarnya apa? Kalau Pak Amir judul besarnya apa dulu? Kalau Pak Amir sesuai dengan mata kuliahnya, Bunda. Ya, bentar ya Pak. Pendidikan Islam. Halo, Assalamualaikum Mansur. Ya, saya lagi ngajar S3 Mansur. Saya lagi ngajar S3 ini di rumah masih. Ya, silakan Pak Safi'i, gimana dulu waktu Pak Amir? Kalau Pak Amir, Bunda, dia judul utamanya itu seperti apa mata kuliahnya? Judulnya apa Pak Amir? Judul mata kuliahnya? Iya, Bunda. Finansial Pendidikan Islam, Bunda. Sistem. Oh, pembiayaan pendidikan Islam. Iya, Bunda. Iya. Kalau kita judulnya sesuai dengan judul makalah berarti berpikir sistemik dalam pendidikan Islam. Boleh, Bunda. Biar nanti setiap diajarkan nanti mata kuliah ini bisa ditanyakan, Bunda. Oh iya, ini udah jadi pedoman untuk menyusun makalah berikutnya ya, kalau ada mata kuliah sama ya. Iya, Bunda. Dan itu kan Bunda juga dosennya kan gitu dia, Bunda, dosen Insya pengampunya. Allah, iya mudah-mudahan. Dan ini bisa menjadi contoh dosen berpikir sistemik yang lain. Iya, Bunda. Jadi buku Supaya daras. tidak mengarah kepada berpikir sistemik dalam terawangan Fakultas Usuluddin. Nah, karena ada dosen di luar saya itu berpikir sistemiknya mengarah kepada filosofis. Makanya tanda kutip tadi terawangan gitu. Jadi ini bisa, Bunda, jadi buku ajar Bunda gitu. Ya, kontemplasi itu kalau Usuluddin. Karena dia filosofis, tapi kalau kita kan manajerial, praktis. Karena kita bukan alumni Usuluddin nantinya. Kita alumni pendidikan Islam. Bisa jadi pemikir pendidikan Islam, tapi juga lebih praktis adalah pelaksana pengembangan lembaga pendidikan Islam. Makanya perlu ada manajemen strategik, perencanaan strategik. Ya, makanya harus ada itu. Cocok ini ya. Jadi judulnya berpikir sistemik dalam pendidikan Islam ya. Itu aja Pak ya. Atau ada yang lain? Atau ada saran lain ditambah judulnya, nanti Bapak Ibu diskusikanlah ya. Misalnya ada saran lain. Ada lagi saran lain, silakan Bapak Ibu tentang mata kuliah kita berapa minggu lagi Pak Safi'i? 1 minggu ya? 1 minggu lagi. 2-3 pekan lagi, Bunda. Pemakalah sudah. Kalau kuliah kita berapa minggu lagi? 1 minggu lagi. Hah? Tanggal 19 sudah ujian. Sebelum UAS, Pak Safi'i. Saya lupa saya, Berapa Bunda. Kalender akademik lupa saya, Bunda. Masa lupa Pak Safi'i. Tengok Mama, tengok tanggalnya. Kalau S1 UAS-nya tanggal berapa Bu Fazia? Belum dengar Bu Cia. 19. Fazia S1 UAS-nya tanggal berapa? 19 Bu. 16 Juli. 19 Juli. Oh, masih lama. Iya. Berarti kita masih ada 2 minggu ya? Masih ada 2 minggu. 2 minggu lagi. Ya. Jadi 2 minggu lagi ini untuk 2 minggu, berarti 2 minggu itu Renstra sudah selesai. Ya. Jadi kita habiskan Renstra itu berarti berapa kelompok, Pak? Pembahasan Renstra? 6 kelompok, Bunda. Jadi 3 minggu pertama 3, minggu kedua 3. Kita panelkan. Terus nanti kita juga akan di minggu tenang kita akan membahas tentang buku. Nanti kita Zoom meeting juga di minggu tenang. Tapi setelah selesai mata kuliah kita bahasnya tentang buku.
Gimana Bapak Ibu? Ada saran lain? Ada Bu. Silakan. Kalau menurut saya Bu, minggu depan bolehlah kita membahas Renstra. Tapi yang minggu terakhirnya tidak lagi Renstra, sudah langsung ke evaluasi rencana buku itu Bunda. Usul saya begitu Bunda. Pak Abbas bisa pastikan Renstranya 6 kelompok selesai minggu depan. Saya minta ya Pak Abbas Rensranya 1 biar saya analisis. Mungkin Pak Abbas bisa nyiapkan 6 Renstra, Bu. Minggu depan selesai Renstra yang kita bahas. Kalau bisa dipastikan, saya semangat. Berarti minggu depan semua Renstra harus didiskusikan. Bun, boleh ditawar, Bun. Ya, siapa Pak Eka? Ya, kalau ujiannya buat Renstra aja, Bun. Jadi tugas Renstra itu sekaligus tugas. Oh enggak, ujiannya mana ada buat Renstra? Enggak usah. Itu bukan ujian itu namanya. Ujian ya isi mata kuliah kita semua diujikan ke Renstra. Maksud saya tadi Renstra itu kan bagian dari kegiatan kita. Bagian dari kegiatan. Itu kan mini riset sebetulnya Renstra itu. Mini riset, udah mini lagi tuh. Karena kalau mini riset kan nggak seperti itu. Ini udah mini lagi dia. Nah, jadi double mini dia. Kalau mini riset kan semuanya kita cari sendiri. Ini kan sudah ada. Dia tinggal kita pinjam aja punya orang, baru kita analisis begitu. Kan udah terlalu mudah ini. Usul Bun. Ya? Usul. Apa itu? Gini aja Bun. Kami usahakan minggu depan itu Renstra kami siap 6 kelompok. Kalaupun memang nggak siap, ya kita bagi 2 Bun. Pokoknya kami mengusahakan itu 6 kelompok siap. Karena seperti Bunda katakan, kita kan hanya mengambil Renstra yang sudah ada, tinggal menganalisisnya. Jadi kami usahakanlah Bun, itu 6 kelompok siap. Sehingga minggu depannya kita sudah bisa membahas tentang buku. Ya, ada 2 yang menjamin minggu depan siap semua dan bisa dibahas 6-6-nya. Ada 2 ya. Menjaminnya harus tanggung jawab. Bukan menjamin Bun, ini hanya apa namanya ya. Kalau saya mungkin saya belum tahu kelompok saya siapa Bun, tapi saya usahakan itu siap minggu depan Bun. Ya, tinggal tergantung kawan-kawan. Kalau memang mau cepat liburannya, dicepat siapkan tugasnya. Kalau memang mau lambat liburannya, dilambatkan siapnya. Ya, berarti ada 2 yang sepakat minggu depan seluruh tugas Renstra selesai. 6 kelompok, ada 2. Ada yang lain? Ada 2 yang mendukung minggu depan selesai Renstra 6-6-nya. Yang lain diam tandanya setuju ya. Ya, kalaupun nggak siap bisa lanjut minggu depannya. Ya, padahal minggu depan itu Kak Nun lebih berat awak loh Kak Nun, 2 makalah lagi mau maju nih masalahnya minggu depan. Makalah siapa yang belum maju? Enggak Bun, saya dengan mata kuliah yang lain Bun. Oh gitu, oh iya. Makalah kita udah selesai ya? Udah Bunda. Habis Bun. Jadi Bunda mau nanya nih Bunda. Gimana Pak Sapi? Itu Renstra itu nanti kalau di buku itu kita lampirkan juga Bunda. Itu sebagai apa temuan kita gitu dia Bunda. Hasil dari. Oh di buku itu kita kasih 1 aja Pak. 1 aja Renstranya, iya. 1 yang terbaik dari makalah minggu depan. Dari tugas minggu depan. Contoh Renstra, ya. 1 yang terbaik kita ambil, kita buat dalam sebuah buku itu nanti. Ya punya Pak Ketua lah itu. Pak Ketua. Berarti Renstranya dibuat secara bagus ya. Oke, udah ada contohnya. Jadi minggu depan kita presentasi Renstra 6 kelompok, plus kita pilih 1 dari yang 6 itu kita masukkan di buku. Nah, itu. Ya, ada gitu lagi aja, saran Bunda. lain? Gitu aja Bunda. Artinya mana yang dianggap terbaik nanti Renstranya itu aja dimasukkan ke dalam bukunya Bunda. Iya memang itu Pak yang saya bilang tadi. Oh gitu Pak. Satu yang terbaik masukkan di buku. Nah, itu memang saya kasih tahu tadi Pak. Pak apa yang dari Binjai mana Bu Nun nggak datang? Pak Solihin. Pak
Datang. Ada Bun, ada Bun. Ah, suaranya kok nggak ada. Biasa rame. Penerawangan. Lagi Pak cari Solihin. Wawan Bun. Iya. Silakan ada komennya Pak Solihin. Pak Solihin menguasai Israel dia, Bu. Oh iya, Enggak Bun. Orang dalam. orang dalam ya. Iya. Kalau orang dalam mudah mengambil lenstranya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanya? Kalau pertanyaan pribadi boleh Bunda. Oh, pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pribadi sekali ya Pak ya? Boleh. Pribadi yang mana ini? Bisa jumpai Bunda di hari Senin ini Bunda. Oh, Bapak sekarang di mana? Di Tanjung Merawa Bunda. Oh iya. Kalau Jumat habis sholat Jumat ke UIN susah ya Pak? Full kami ini Bunda sampai jam 6 nanti Bunda. Oh ngajar ya? Oh ya udah nggak apa-apa, Senin lah boleh. Kuliah. Senin Berdua boleh. kami dengan Pak Jamiat ini Bunda. Dia pun Boleh, mau sekelas pun boleh habis sholat Jumat. Habis sholat zuhur, maaf, habis sholat zuhur. Senin ya Pak? Berarti hari Senin habis setelah sholat zuhur ya Bunda? Iya. Atau Bapak bisa pagi boleh juga, jam-jam 9 lah kalau pagi, sampai jam 11. Oh, jam 9, pas kayak ke pancing Bunda? Boleh. Iya pancing. Jam 9 sampai jam 11 ya Pak, boleh. Nggak apa-apa. Siap Bunda. Karena saya lupa, saya ngajar dari jam 5:30 sampai jam 5:30 tuh. 6:30 saya ngajar. 5:30 sampai 6:30, baru teringat dari Senin ya. Iya. Udah senyum-senyum Pak Jamiat itu Bunda. Iya. Jadi jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Iya Bunda, terima kasih. Ada yang lain yang mau mau konsultasi judul? Bapak Ibu datanglah ke ruangan saya boleh. Pak Jamiat sama Pak Sapi udah mulai konsultasi judul dan proposal ini. Udah mulai Bapak Ibu buatkan itu. Nanti ketika Bapak Ibu selesai semester 4 langsung sempro. Nah, jadi lebih cepat nanti kuliahnya. Ya. Jangan nanti ditunggu. Pak Solihin kok nanti ditunggu sampai berapa semester kuliahnya. Nah, ya, jadi Bapak sekalian mulai dipikir-pikirkan apa yang mau diteliti ya kan? Karena kita sudah semester 2 ya kan? Udah banyak yang kita pelajari, ambil satu untuk jadikan penelitian. Itu Bapak Ibu, Pak Turham senioritas kita itu semangat itu. Pak Turham bisa mengadakan penelitian. Ya. Pak Eka, semuanya bisa mengadakan penelitian ya. Jadi untuk Bapak Ibu ini banyak keringanan untuk S3 di Pasca ini. Boleh belajar sambil meneliti, itu keringanan itu. Kalau saya dulu angkatan ketiga PD, nggak boleh kami mengadakan penulisan proposal, habiskan dulu mata kuliah. Nah, jadi kami terlalu kaku dulu, terlalu banyak aturan karena awal-awal pembukaan prodi dan itu tidak banyak pesertanya. Masih sedikit. Kalau ini kan sudah pesertanya banyak, kemudian pakai program lagi untuk lebih dikecilkan jumlahnya dengan adanya tes yang ketat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu punya peluang untuk menyusun proposal sejak dini. Itu kan keringanan itu dimanfaatkan itu. Kalau bisa seperti si Piki Pardede itu, saya pembimbingnya. Dia tamatnya dia tuh sebelum aturan tamat dia. Aturan tamat tuh berapa tahun Bapak Ibu untuk S3? 3 tahun Bunda. 3 tahun ya, berarti 6 semester ya? 6 semester ya? Ya, dia belum 6 semester udah tamat dia. Tapi nggak diizinkan, akhirnya dia nunggulah 3 atau 4 bulan, baru dia tamat. Nah, dia 3 atau 4 bulan baru dia tamat. Oh ini ada share UAS tanggal 9 ya? 5 sampai 9, berarti dekat lagi nih. Itu untuk semester 5, Bun. Oh, semester 5. Kita semester 2 ya. Berarti ini untuk anak S1 yang semester 5. 17 ya? Oh iya, 19. Kita tanggal 17 ya? Iya betul. 17 Juli ya.
Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya lagi? Oh, ini S1 ya, Bu Fauzia, bukan S2 Ya. PD. Oh, S1. Nanti kalau S2 kita lihatlah apa Biasanya namanya sama informasi jadwalnya, dari Bu. PD ya. Dari Pak Wahyudin ya. S2 S3. Dari Bu Yus sama Pak Wahyudin. Tanggal berapa UASnya? Ini kan S1 Kesehatan Masyarakat ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu tentang semua hal? Tugas, kemudian mata kuliah kita, dan buku tadi. 2 orang menyetujui minggu depan semua siap, apa tadi? Semua siap rensanya. 2 orang akan berusaha, Pak Abbas dengan Bu Fauzia. Yang lainnya gimana bisa berusaha minggu depan Insya Allah selesai bisa, juga? Bunda. Hah? Insya Allah bisa. Bisa ya. Apalagi Siap, berdua. Bunda. Ya. Apalagi berdua ya, tidak sendirian. Jadi yang saya nilai utama tentang tugas itu adalah bagaimana Bapak Ibu 2 orang itu bisa menganalisis Renstra itu. Ya, bisa menganalisis Renstra. Step by step dari awal sampai akhir. Dari pendahuluan sampai selesai. Nah, jadi Bapak Ibu cara menganalisisnya buat judulnya. Analisis Renstra di sekolah mana? A, kondisi objektif, itu dianalisis dulu. Sesuai nggak kondisi objektifnya? Kemudian baru SWOT analisisnya. Baru pengembangan UIN atau pengembangan lembaga. Baru nanti terakhir pembiayaan. Jadi step by step dianalisis. Ada batasan-batasannya. Jangan satu bab itu tidak jelas apanya, couplingnya. Tidak jelas batasannya, semuanya menyatu, itu nggak bisa nanti. Kita harus mengadakan analisis secara sistematis, Bapak Ibu. Misalnya menganalisis kondisi objektif, menganalisis SWOT analisis, menganalisis pengembangan pembangunan sekian tahun ke depan, baru menganalisis budget pembiayaan. Nah itu. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi dia sistematis ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini jam 11, sudah 2 jam ya, 9 ke 10, 1, 10 ke 11, 2. Kita masanya sudah lewat, kalau memang tidak ada yang bertanya, bisa kita sudahi Bapak Ibu. Biasanya kita sampai setengah 12 ya, biasanya. Tapi ini karena sudah jelas semua, kira-kira yang mau ditanya atau kita sudahi Bapak Ibu? Sudahi, Bunda. Ya, kita sudahi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih atas presentasi dari Pak Zamiat. Tidak ada yang sempurna ya Pak Zamiat, selalu ada perubahan dan perbaikan. Ya, jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita mendekati kesempurnaan. Hanya mendekati saja udah alhamdulillah. Ya, dengan ilmu yang ada, pengetahuan yang ada, tulisan yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu tetap sehat, kemudian semangat, dan mudah-mudahan sukses. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan tugas yang lebih bagus lagi dan semangat yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan semua urusan kita dapat selesai dengan baik. Amin. Allahumma amin ya rabbal Terima alamin. kasih kepada Bapak Ibu semuanya satu kelas yang sudah mempresentasikan dan membahas makalah yang tadi diberikan oleh Pak Zamiat. Dan nanti ada perbaikannya, saya tunggu. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah-salah kata dan perilaku. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Demikian saja kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikalif ya Bapak Ibu. Ya Bunda. Ya Bunda. Ibunda kita yang sudah memberikan. Udah habis Kak Nun. Nah. Dan pada Allah saya mohon ampun, pada kawan-kawan saya mohon maaf. Aduh. Pak Eka ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.